ma hukmu al-mu'allaki minal qur'ani fi sadrihi au fi baitihi li jalbil maslahati wa daf'il madarrati. Apa hukum sesuatu yang digantung minal qur'ani, yang digantung itu dari Al-Qur'an. Digantung di mana? Fi sadrihi, di dadanya, au fi baitihi, atau di rumahnya. Nih, dia punya kalung, ima pakai benang atau pakai rumput Jepang atau pakai gedebok gitu kan. Terus tapi isinya apa? Itu ayat Al-Qur'an, ayat kursi kah atau yang lain kah, pokoknya dari Al-Qur'an. Dia Al-Qur'an itu digantung di rumahnya atau di dadanya kah, atau di mobilnya kah, atau di kandang sapinya kah, atau di sapinya kah. Yang penting itu dari Al-Qur'an. Nah, tujuan Al-Qur'an digantung, ini penting. Tujuan Al-Qur'an digantung di lehernya atau di dadanya, apa tujuannya? Lijalbil maslahah, untuk mendatangkan maslahat, wadaf'il madarrat, atau untuk menolak madarat. Biar nggak kena sihir, dia pakai digantungkan Al-Qur'an. Mungkin dia begini logikanya, kalau membaca itu bisa mengusir setan atau bisa menahan dari sihir. Terlalu capek membaca, ya wis Al-Qur'annya aja digantungkan badannya, kan? Al-Qur'an aja digantungkan di badannya, lebih aman, nggak terlalu capek-capek kan. Ketika datang sihir, ada Al-Qur'an, wah Al-Qur'an, langsung lari gitu kan. Atau ditempelkan, nggak usah digantung, ditempelkan, model baru, tulisi ayat kursi, tempelkan di badannya, badan kiri, kanan, depan, kepala, ditempelkan ke itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini boleh apa enggak? Apakah itu semisal tamaim yang kita jelaskan tadi? Kenapa ini disebutkan sebuah pertanyaan? Kenapa? Kalau Al-Qur'an kan jelas, yakni yu'dhan bi syar'a, maksudnya syariat atau Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan Al-Qur'an ini syifa, obat, bisa mengusir jin dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau tamaim tadi kita sebutkan apa? Lam yu'dhan bihi syar'a, kan? Lam yu'dhan bihi syar'a, enggak diizinkan oleh syariat dan enggak ada izin dari uji coba kan begitu. Nah, sekarang ini sudah ada izin gitu kan. Syariat memberikan penjelasan tentang itu kan gitu. Nah, sekarang kita bikin Al-Qur'an ini, kita tempelkan di badan kita atau kita gantungkan di badan kita. Tujuannya sama, lijalbil maslahah wa daf'il madarrat. Nah, ini gimana hukumnya? Wa hadhil mas'alatu, ini masalah ikhtalafal ulama'u, para ulama berselisih pendapat, baina man jawwaza wa man mana'a, di antara ada orang yang membolehkan dan di antara mereka ada yang melarang. Penulis mengatakan warrajih, penulis condong yang paling kuat al-man'u, dilarangnya, dengan beberapa alasan. Anda sebutkan di sini ada 3 atau ada 2. Taib. Alasan yang pertama, perhatikan ya ikhwan, sebelum saya baca. Alasan yang pertama, amalan ini tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Ini satu. Apakah Nabi SAW ketika ingin mendatangkan maslahah harus menggantungkan Quran semisalnya? Ini butuh contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Kalau itu mendatangkan maslahah dan menolak madarat, tentunya yang paling paham dan yang paling pertama kali melakukannya adalah Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini yang pertama. Yang kedua ya kawan, bahwasanya Quran yang digantung-gantung ini akan ada penghinaan. Ada penghinaan. Kok bisa ada penghinaan? Tentunya ketika dia tidur, dia akan bawa tidur, dan tentunya dia tidurin. Kalau dia letakkan di bagian belakang, dia akan tidurin Al-Quran itu. Kalau andai kata di bagian depan, tentunya apa? Tentunya
dia pas ngeluma dia tidurin, kemudian dia akan bawa ke kamar mandi atau yang semisalnya, maka ya ta'arrad lil imtihan, mencampakkan Al-Quran itu akan dihinakan. Yang nomor 3, sisi mafsada. Apa mafsadanya? Maka orang-orang yang berbuat jimat, orang-orang yang selalu pakai jimat itu akan berdalil, loh itu juga pakai jimat, itu juga pakai jimat. Maka apa bedanya kami dengan mereka, kan begitu? Maka tentunya akan menjadi poin permasalahan. Taib. Dan satu dhara'i, membendung pintu untuk perbuatan ke arah sana, ya membendung pintu orang lain, nggak ke dia saja loh ya, karena membendung pintu jangan tertuju pada dirinya saja. Membendung pintu itu adalah kepada orang lain, membendung pintu orang lain supaya tidak melakukan yang demikian ini. Sebab kalau kita katakan boleh, maka manusia akan berbondong-bondong menggunakan Al-Quran itu untuk dihinakan, untuk sebagai jimat. Nah, beberapa yang saya ingat bentuk kuatnya pendapat yang mengatakan bahwasanya menggantungkan Al-Quran itu tidak diperbolehkan oleh syariat dengan tujuan lijalbil maslahah wa daf'il madarat. Kita sebutkan di situ warrajih, pendapat yang kuat, al-man'u, dilarangnya, li umumil hadis, karena ada keumuman hadis, yaitu kata Rasul alaihi salatu wasalam, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, syai'an nakira fi siyaqi syarat yufidul umum, karena man itu konteks, man adalah man syartiyah, wa nakira fi siyaqi syarat itu adalah yufidu umum, berfaedah umum. Berarti apa saja, siapa yang menggantungkan sesuatu, dan itu apa saja, wukila ilai, maka akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ismana wukila ilai, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membantu kepadanya, Allah akan membiarkan dia, dan Allah akan menyerahkan urusan-urusannya bukan kepada Allah, tapi kepada yang dia gantungi, Kalau dia bergantung kepada jimat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusan kamu kepada jimat itu. Bisakah jimat itu ngurusin kamu? Bisakah sesuatu mengurusin kamu? Kata Al-Quran, bisa nggak Al-Quran itu mengurusin kamu? Hada mana man ta'allaqa syai'an wukila ilai, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diserahkan urusan-urusan dia kepadanya, dan ini adalah umum. Kalimat wukila ilai ada tahdid, ancaman, karena orang muslim tahu yang bisa ngurusin dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, perbaikilah diriku ya Allah, semua urusanku ya Allah. Yang bisa memperbaiki kita, yang bisa ngurusin kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa yang lainnya. Makanya semua tahu kalau yang bisa ngurus kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah bergantung kepada sesuatu, maka ya udah, orang yang kamu gantungin itu coba ngurusin kamu, bisa apa enggak? Hadza min babit tahdid, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li umumi hadzal hadis, maka menggantungkan Al-Quran di leher atau di yang lain enggak diperbolehkan oleh syariat. Dan juga wali umumil hadis, karena umumnya hadis, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Rasulullah SAW mengatakan di situ, innar ruqa wat tamaim. Kalimat tamaim di sini itu berfaedah umum, apa saja, walaupun ya ulama akidah mendefinisikan tamaim itu adalah lam yu'dhan bihi syar'a. Tapi kalau kita lihat tinjau daripada kata tamaim itu, alif lam pada tamaim, berarti kan apa saja kan begitu. Walaupun ikhwan pendalil ulumul hadis ya bagi saya nggak terlalu kuat,
Yang paling kuat adalah man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Tapi ana sebutkan mimbab takthiril adillah, perbanyak dalil saja, karena ada penguat di awal man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Wa hunaka, dan di sana ada mafasidu, kerusakan-kerusakan. Idza qulna bil jawas, kalau kita bilang boleh, itu ada kerusakan-kerusakan di belakang itu. Apa itu? Innahu yufdi, kalau kita katakan boleh, itu bisa menghantarkan ilal istibahi, kesamaran baina tamimatin syirkiyatin wa ghairi syirkiyah, antara jimat yang syirik dan antara jimat yang tidak syirik. Wa idza warada hadzal ihtimal, apabila datang kemungkinan ini, kemungkinan ini jimat syirik dan tidak syirik, fa innal munkira, sungguhnya orang yang mengingkari ala syirkiyah, kepada kesyirikan, tad'ufu alal ingkar, akan melemah untuk mengingkari. Ketika ada orang berkalung, ayo syirik, enggak, gitu ke Al-Quran, lihat ini. Kalau dia begitu terus kan capek. Jangan-jangan ini ada Al-Qurannya ini, jangan-jangan, ya wes lah, menang wae akhirnya. Karena apa? Karena ada kemungkinan ini syirkiyah dan enggak syirkiyah. Coba kalau kita katakan enggak boleh, berarti kalau enggak boleh, otomatis yang kamu pakai itu bata-bata tamimah syirkiyah. Enak kalau diingkari. Ini kan enggak 10 kali, oh salah kamu, salah kaprah kamu. Waduh, 10 kali sungkan, udah mengingkari lagi, sudah menanyain lagi. Tentunya tawuf membuat lemah ya kan, akan melemah dia, melemah. Mau gimana. Nah itu loh efek dari kalau kita bolehkan pakai Al-Quran, menggantung pakai Al-Quran. Taib. Wa innal jahalata, sesungguhnya orang-orang bodoh, minan nas, dari manusia, idza allaqu qulubahum biha, apabila mereka sudah menggantungkan hati-hati mereka dengan Al-Quran tadi, fala takunu indahum, maka tidak ada lagi di sisi mereka mujarradu asbabin, ini bukan sebagai sebab, nggak ada sudah menjadi sebab. Bal ya'taqiduna, bahkan mereka akan meyakini anna fiha khasiyatan binafsih, Al-Quran itu memiliki khasais yang tersendiri. Apa itu? Lijal bin naf'i awil dhurri, untuk mendatangkan manfaat dan akan mendatangkan madarat. Maka orang-orang awam itu akan meyakini bahwasanya jimat yang itu ada Al-Qurannya tidak hanya sebagai sebab sekarang, tapi dia yakini zatnya itu memiliki khasais berupa menolak bala dan bisa menolak bala dan bisa mendatangkan madarat. Jadi zatnya sudah bisa menungguli Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu bisa nungkulin Allah dan bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah begini repot, dan itu keyakinannya orang-orang bodoh nanti jadinya begitu. Makanya kalau kita bolehkan ini akan berefek kepada yang demikian ini. Wa hadza yaftahu, dan ini membuka babal i'tiqadatil alfasidati, membuka pintu ya keyakinan-keyakinan yang rusak, alan nasi, atas manusia, alladzi yajibu sadduh, yang wajib dibendung, yang wajib ditutup. Keyakinan-keyakinan ini harus ditutup, nggak boleh dibuka lebar-lebar. Tapi kalau kita bolehkan, maka berefek dengan efek yang luar biasa kerusakannya. Nah, seterusnya, wa innahu, dan sesungguhnya, idza allaqa syai'an minal Qur'an, apabila dia menggantungkan sesuatu dari Al-Quran, fa innahu yu'riduhu lil imtihani, maka sungguhnya dia mencampakkan Al-Quran untuk dihinakan,
qad yanamu alai, dia bisa meniduri Al-Quran, au yadkhulu bi, atau dia masuk membawa Al-Quran mawadhi'a, ke tempat-tempat qadharatin yang kotor, au ghairi dzalika, atau yang itu mimma yang bagi ijtinabu, dari perkara-perkara yang seharusnya untuk dijauhi. Itulah poin penting yang harus diperhatikan, sisi tidak bolehnya ya menggantungkan di dadanya, di rumah atau di mobilnya, menggantungkan atau meletakkan sesuatu dari Al-Quran. Tapi ingat loh ya, kalau meletakkan Quran tuh nggak ada nilai, nggak ada niat apa-apa, nggak ada masalah. Ini ada niatnya, lijal bil manfa'a au daf'il madarat,